Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Ayahanda Tuan Guru Mursyid, yang saya hormati Syekh Ngiling, Mbah Kiai Nastain, yang saya hormati saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih berizki untuk ngaji ma'rifat bersama Pak TNI. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik saudara-saudaraku, pada kesempatan yang baik ini saya sedang bersilaturahim di tempatnya Syekh Ngiling, Mbah Yai Nastain. Ya. Pada intinya saya ingin mengetahui, ya, di sana banyak yang mengatakan cinta Allah, cinta Nabi Muhammad. Nah, bagaimana kita bisa cinta sedangkan kita itu belum bisa mengenal? Nah, untuk itu kali ini saya tanyakan kepada Syekh Ngiling teknik mencintai Allah. Monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah, amma ba'dah. Kepada para pemirsa, kini kami akan mengurai tentang teknik mencintai Allah. Namun sebelumnya kita paparkan bahwa mencintai Allah atau mahabbah pada Allah adalah merupakan yaitu pokok atau dalam ibadah itu merupakan tingkat tertinggi di dalam beribadah. Mahabbah, mencintai Allah. Jadi kadar dekat kita kepada Allah itu bisa diukur sampai mana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukurannya seperti itu. Kedekatan seorang hamba kepada Allah itu bisa diukur sampai mana cintanya kepada Allah. Cinta adalah merupakan perbuatan dalam hati yang dibuktikan dengan pengorbanan. Untuk itu ya. Ya, betul. Kalau tidak dibuktikan dengan pengorbanan berarti cintanya cinta kosong. Cinta palsu ya, cinta palsu. Jadi mahabbah kepada Allah itu harus ada bukti pengorbananmu, pengorbanan jiwa, harta dan lain-lain untuk membuktikan cinta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi dikatakan orang mencintai sesuatu itu harus ketemu dulu dan kenal dulu. Bagaimana kita ini belum kenal kepada Allah, belum pernah ketemu kepada Allah, kok bisa mencintai Allah itu akan sulit. Akan sulit untuk mencintai Allah, padahal kita belum ketemu dan belum kenal. Ada teknik untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu ayat dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, kalau kamu sekalian itu akan mencintaiku, katakan kepada umat Muhammad, fattabi'uni, ikutilah aku, maka kamu akan dicintai Allah dan diampuni dosa-dosamu. Maksudnya mengikuti Nabi yaitu mencintai Nabi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat cinta kepada Nabi. Otomatis mencintai Allah harus lewat putusannya.
Karena kita tidak bisa mengenal Allah tanpa lewat utusannya. Sehingga ada suatu kisah di kitab Durratun Nasihin yang di situ dijelaskan, diterangkan masalah mahabbah kepada Allah dari hadis Nabi, yaitu menjelaskan zaman Nabi Musa. Nabi Musa pernah didhawuhi Allah, wahai Musa, bagaimana kau bisa mencintaiku? Bagaimana caramu mencintai aku? Kemudian Nabi Musa menjawab, ya Allah, bukti cintaku kepadamu adalah seluruh ibadahku hanya untuk Kau ya Allah, Tuhanku. Dijawab Allah, wahai Musa, ibadahmu itu tidak untuk aku. Ibadahmu itu untuk kamu sendiri. Itu tidak bisa untuk membuat bukti cintamu kepada aku. Lalu bagaimana ya Allah cara mencintaimu? Cara mencintaiku yaitu cintailah kekasihku. Otomatis kamu mencintai aku. Ini untuk pelajaran semua umat, siapa sih kekasihnya Allah? Tidak lain ya utusannya. Mesti gitu ya. Nah, itu pelajaran untuk seluruh umat, termasuk umat Nabi Musa, ya umat sekarang juga. Teknik mencintai Allah harus lewat mencintai utusannya. Nabinya, sang pembawa utusan. Itu caranya begitu. Karena Allah yang laisa kamitslihi syai'un itu tidak bisa dikenal dengan panca indera. Karena mahruf hanya bisa dikenal dengan ruh. Ada teknik yaitu mencintai utusannya, mencintai sang pembawa utusan atau nabi. Itu teknik. Nah, untuk umat akhir zaman seperti kita ini, apa bisa mencintai Nabi, mencintai Rasul Muhammad padahal belum pernah ketemu, belum pernah ketemu, gambarnya, fotonya ya tidak ada. Bahkan membuat foto itu pasti merupakan itu penistaan, akan menjadikan geger lah, pasti nggak boleh. Nah, lantas bagaimana? Fotonya tidak ada, belum pernah bertemu, umat akhir zaman bahkan seperti itu. Kita ada teknik juga untuk mencintai Nabi Muhammad atau Rasulullah itu dengan mencintai ulama waris. Al ulama'u warasatul anbiya, tentunya. Tidak semua ulama itu pewaris Nabi. Tidak semua ulama itu pewaris Nabi. Hanya ulama yang menduduki pewaris Nabi itu yang benar-benar ditunjuki Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima pewaris itu, yang sanadnya sampai nyambung ke Nabi Muhammad dan juga rohaniyahnya juga nyambung sama dengan rohaniyahnya Nabi Rasulullah Muhammad. Carilah di zaman ini, carilah guru rohani atau guru mursyid nurun ala nur yang sanatnya nyambung, rohaniyahnya nyambung.
itu tiap zaman pasti ada. Kita berguru, berabdi-abdi, dan mencurahkan seluruh kecintaanmu kepada ulil amri, ya, orang yang diserai untuk membina rohani kita, maka cintamu akan tersambung ke Rasulullah, bahkan disampaikan cintamu akan nyambung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua memang ada teknisnya gitu. Terus ini ya, Allah itu kan sudah mewahyukan ke Nabi Muhammad yang sekali itu berupa Al-Quran, di ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, di dalam ayat Al-Quran itu kan ada peringatan, ada petunjuk. Nah, itu ada petunjuk bahwa manusia itu diperintahkan untuk bertakwa, untuk melakukan yang kebaikan, untuk apakah kalau manusia itu sudah melaksanakan sesuai dengan yang ada di ayat Al-Quran, apakah itu belum bisa dinamakan cinta? Nah, itu namanya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu namanya takwa. Takwa adalah imtithalu amarin awamir wa nawahi ya wa bin nawahi. Menjalankan seluruh perintah dan menjauhi larangan. Itu takwa di makom syariat. Belum itu tidak merupakan bukti mahabbah. Mahabbah adalah makom tertinggi di sisi Allah yang dibuktikan dengan pengorbanan, karena seluruh ibadahnya makhluk itu hanya untuk makhluk itu sendiri, tidak untuk Allah. Jadi yang namanya cinta itu ada suatu pengorbanan, yang pengorbanan itu dipersembahkan oleh orang yang dicintai, diberikan oleh orang yang dicintai. Nah, maka kalau kita mencintai Allah, cintailah kekasihnya Allah. Yaitu siapa? Ya, sang para nabi, juga ulama waris. Ulama waris, sekali lagi saya katakan, carilah ulama waris di zaman muslim. Ya, yang sanadnya nyambung, sekali lagi, yang sanadnya nyambung. Ya. Terus pada zaman sekarang, akhir zaman ini, itu kan Nabi sudah tidak ada, itu dilanjutkan oleh ulama warasatul anbiya, yang zaman sekarang bisa disebut waliya mursyidah atau ulul amri minkum gitu ya. Di dalam kita itu mencintai Allah itu harus melalui ulama waris yang zaman sekarang. Nah, apakah ketika kita tuh mencintai ulama waris yang sekarang itu langsung otomatis dua-duanya kita mencintai, ya mencintai Rasul, ya mencintai Allah. Jadi dua-duanya langsung dapat gitu ya. Ya. Jadi Rasulullah itu zaman Nabi. Kalau sekarang ditutup, maka adanya adalah mursyid waris atau mursyid yang dibawa oleh ulama warasatul anbiya. Jadi mursyid ya tidak manusia, Rasulullah ya tidak manusia, yaitu nurnya Allah. Tidak manusia, tidak malaikat, nurnya Allah. Itu sang pembawa nur itu namanya wali yang mursyidah. Itu namanya kita mencintai Allah. Saya cinta itu akan sampai kepada Allah. Sekali lagi, makom mahabbah adalah makom tertinggi di sisi Allah. Setelah kita beribadah tidak ada harapan apapun, tidak harapan karena surga dan karena neraka, maka harus tumbuh dalam hati, yaitu merupakan cinta atau mahabbah. Kalau tidak ada tumbuh mahabbah, itu berarti masih kosong. Berarti seorang abid yang beribadah kepada Allah, kalau sudah ikhlas, tidak ada harapan dan tidak ada ketakutan, harus ada tumbuh mahabbah. Itu harus. Karena orang ikhlas itu tidak ada harapan apa. Ilahi anta maksudi wa ridhoka tarbi. Tidak karena ingin surga, tidak karena takut neraka. Kalau sudah hilang rasa itu, harus tumbuh mahabbah. Itu gantinya itu.
gantinya hilangnya harapan dan ketakutan harus ada tumbuh mahabbah. Nah, mahabbah itulah maqam tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di sisi Allah. Ya. Baik, saya kira sudah jelas Yai. Terima kasih banyak atas penjelasannya Yai. Baik ya, saudara-saudaraku, tadi sudah dijelaskan teknik mencintai Allah dan Rasulnya. Pada intinya cinta itu, syarat cinta itu ya kita harus mengetahui dan mengenalnya dulu, baru kita bisa mencintai. Kalau kita itu belum tahu, belum mengenal, bagaimana kita bisa mencintai? Dan cinta itu harus melalui seorang utusan. Kalau zaman sekarang itu adalah ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum. Nah, yang dulu disebut Rasulullah sekarang itu disebut mursyid. Ya, demikian yang disampaikan. Intinya kita cari ulama waris zaman sekarang. Syarat untuk bisa mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Jadi artinya kita beragama tidak hanya level syariat saja. Tingkatnya ke hakikat lewat tarekat, ya. Karena syariat tanpa hakikat maka kosong. Hakikat tanpa syariat maka batil, tidak mungkin muhal. Akan menyembah kekosongan kalau tanpa hakikat. Karena hakikat itu isi. Tambahan tadi bahwa kita itu tidak hanya bersyariat saja, tapi kita harus bertarekat untuk berhakikat. Karena kita itu dalam mengenal Tuhan, dalam kita itu mencintai Allah beserta Rasulnya, itu kita harus hakul yakin, ya, ya. Demikian saya kira sudah cukup jelas. Mohon maaf jika ada salah kata. Salam kebangkitan agama tauhid, salam ma'rifat ilmiah nalar tinggi, thoriqoh nasabandiyah qolidiyah ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.